Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Turini SEMM, salah satu dosen dari Fakultas Teknologi Informasi Universitas Catur Insan Cendekia dari program studi komputerisasi akuntansi. Perkenalkan, saya kali ini untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Ekonomi Digital. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024, yaitu pernyataan diri dosen dalam untuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT khususnya di aspek pengajaran. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi mata kuliah Ekonomi Digital. Mata kuliah Ekonomi Digital ini memiliki bobot 3 SKS, yaitu 2 teori dan 1 praktek selama 1 semester. Dalam mata kuliah ini, cakupan pembahasan meliputi ekonomi digital, 3 teori ekonomi digital, metode perusahaan dari owning economy to sharing economy, shifting dari leisure ke safe system, shifting pada industri periklanan, shifting toko offline ke toko online, dan yang terakhir yaitu Lean Startup. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah ekonomi digital adalah mahasiswa mampu memiliki kreativitas, inisiatif, dan critical thinking dalam memecahkan masalah, mengambil sikap dan mengambil tindakan secara mandiri untuk mencapai suatu tujuan. Yang kedua, menguasai teori-teori dasar terkait dengan manajemen perusahaan, yaitu dengan perusahaan teori ekonomi, teori bisnis, dan pemasaran, sehingga memiliki pengetahuan yang cukup di bidang ilmu manajemen. Kemampuan akhir pada mata kuliah ekonomi digital diantaranya sebagai berikut, yaitu mahasiswa mampu mengaplikasikan multi-payment pada beberapa channel pembayaran. Selanjutnya, mahasiswa mampu memiliki jiwa kewirausahaan dan jiwa sosial untuk mendorong kesejahteraan masyarakat. Pembelajaran mata kuliah ekonomi digital ini dilakukan sebanyak 16 pertemuan, di mana 7 pertemuan pertama sebelum UTS, selanjutnya 7 pertemuan sebelum UAS. Bentuk perkuliahan dilakukan secara tatap muka di ruang kelas ataupun secara online menggunakan Zoom Meeting atau Google Meet. Sedangkan untuk metode pembelajaran secara diskusi dilakukan untuk memfasilitasi forum diskusi antara dosen dan mahasiswa melalui WhatsApp Group dan LMS Universitas Catur Insan Cendekia. Ditambah lagi, LMS Universitas Catur Insan Cendekia digunakan mahasiswa untuk mengupload dokumen dari penugasan secara mandiri ataupun kelompok. Evaluasi pembelajaran mata kuliah ekonomi digital didapatkan dari kehadiran, penugasan secara mandiri, kelompok, UTS, dan UAS. Untuk UTS dilakukan secara online secara mandiri dengan tipe soal esai, dan UAS dilakukan melalui pengerjaan sebuah proyek di mana mahasiswa disuruh berjualan secara online ataupun offline. Pembobotan setiap evaluasi pembelajaran mata kuliah ekonomi digital diantaranya kehadiran sebanyak 10%, penugasan sebanyak 20%, UTS sebanyak 30%, dan UAS sebanyak 40%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah ekonomi digital. Berikut merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pertemuan hari ini kita membahas tentang ekonomi digital. Ada yang tahu apa itu ekonomi digital? Oke, kalau nggak ada yang tahu, coba kita perhatikan di sini. Ini ekonomi digital, yaitu ekonomi digital adalah kegiatan perekonomian yang memanfaatkan bantuan internet dan kecerdasan buatan atau AI. Nah, adanya perekonomian digital bisa memudahkan kegiatan ekonomi secara umum. Benar nggak sih dengan adanya ekonomi digital ini memudahkan perekonomian kita? Benar nggak? Benar, yakin? Nah, contohnya kayak gimana? Oke, kita lanjut ya. Nah, kalian bisa lihat di sini. Ini contoh ekonomi
Nih, ini dulu. Apa yang kalian lihat di sini? Pasar. Di pasar ini ada apa? Baju. Terus ada apa lagi? Sepatu. Ini ada pembeli kan? Pembelinya berkerumun nggak? Nah, berarti kalau misalkan yang dulu kita datang harus ke pasarnya. Kalau yang sekarang, apa yang kalian rasakan sekarang dengan adanya ekonomi digital untuk jual beli? Belanja online. Belanja online kalian ada di mana? Di Shopee, di Lazada, di mana lagi? Tokopedia. Itu kan, oke. Itu perbedaan ekonomi digital dalam bidang jual beli barang dulu dan sekarang. Ini kita hanya masih membahas jual beli barang. Nah, gimana dengan yang aspek yang lain? Coba kita lihat. Nah, ini dia dalam bidang transportasi. Apa yang kalian lihat di sini? Tukang ojek. Ini apa? Ojek online. Apa yang kalian lihat antara dulu dan sekarang untuk bidang transportasi? Dulu hotel. Dulu kalau misalkan kita mau ngojek itu kita harus datang ke tempat lokasinya kan? Ke penggolannya kan? Nah, kalau sekarang apa sih yang kalian rasakan dengan ekonomi digital dalam bidang transportasi dengan adanya ini? Ojek online apa? Dijemput. Jadi kalian tidak perlu lagi datang ke tempatnya, benar nggak? Tidak perlu lagi panas-panas, tidak lagi harus ke jalan. Kalian cukup duduk manis di rumah, Gojeknya datang sendiri. Benar nggak? Benar. Ini dalam bidang transportasi. Oke, dalam bidang pembayaran, coba kalian perhatikan. Ini gambar apa sih? Wah, kalau masalah uang kalian udah paham ya. Ini apa? Apa ini? Ini e-wallet. Oke, kalian pernah nggak pembayaran menggunakan uang tunai secara sekarang ini? Pernah. Nah, sekarang pembayaran tunai sama pembayaran non tunai kalian lebih sering pakai yang mana? Tunai. Tunai apa non tunai? Ada yang tunai, ada yang non tunai ya. Nah, ini dalam dalam pembayaran. Jadi dulu kita masih pembayaran itu masih menggunakan tunai dan sekarang pun masih tunai, tapi kita udah lagi mulai berregenerasi ke online. Ini dalam bidang pembayaran. Oke, ada nggak sih untungnya di sini? Coba lihat. Apa saja keuntungan dan kelemahannya? Oke. Coba, kalian pasti berpikir, Bu, kok di sini ada sosok Doraemon yang muncul? Pernah nggak berpikir ada sosok Doraemon yang muncul? Kenapa? Kenapa ada sosok Doraemon di sini? Nggak tahu. Kalian pernah nonton film Doraemon? Nah. Dia bisa apa dengan kantong ajaibnya? Bisa mana saja. Di saat dia haus bisa mengeluarkan apa? Bisa mengeluarkan minuman. Di saat dia lapar dia bisa mengeluarkan makanan. Nah, ekonomi digital yang dimaksud di sini ini seperti sosok seorang Doraemon. Kita bisa apa aja dengan perekonomian digital ini. Nah, contohnya di sini keuntungan dari adanya digitalisasi yang pertama aman. Kenapa sih ekonomi digital itu aman? Aman. Kalian belajar di Shopee, di Lazada, di Tokopedia. Kalau kalian belum menerima pesanan diterima, itu uang masih ditahan. Ya enggak? Iya. Jadi di sini posisinya aman. Nah, mudah seperti yang dicontohkan tadi. Kalian tidak perlu lagi datang ke lokasinya. Kalian bisa di rumah di saat lagi tiduran, lagi nonton TV, kalian bisa scroll apa aja yang kalian mau. Mau baju, mau sepatu, mau minuman, mau makanan, apapun yang kalian mau ada. Iya enggak? Iya. Udah. Terus yang ketiga apa? Cepat. Kenapa di sini cepat? Sekarang udah banyak ekspedisi yang cepat. Nah, saat kalian minum Gojek, pesan di GoFood, GrabFood, cepat nggak? Cepat. Di sini yang dimaksud hemat biaya itu apa sih? Promo diskon. Kalian suka berburu diskon ya? Iya. Oke. Yang dimaksud hemat biaya itu selain promo, di sini juga di saat kalian mau, misalkan tadi ke pasar, berarti kalian harus mengeluarkan uang lebih untuk transportasi kan? Iya. Nah, di sini kalian dengan belanja orang, kalian nggak perlu mengeluarkan uang lebih untuk transport. Apalagi
banyak gratis ongkir. Nah, yang terakhir, menciptakan lapangan kerja baru. Emang bisa Bu, ibaratnya perekonomian digital ini menciptakan lapangan pekerjaan baru. Coba, ada nggak yang tahu menciptakan pekerjaan baru itu yang seperti apa? Admin. Kalian bayangin sekarang Gojek online itu banyak banget kan? Itu salah satu di sini ekonomi digital bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru. Ya. Oke, berarti kalian sekarang udah tahu ya kenapa ada sosok Doraemon di sini. Oke. Nah, ini ada tadi kan kelebihannya, ada nggak sih kekurangannya? Nah, kekurangannya ini dia. Kekurangan digital ekonomi selalu membutuhkan media. Yang dimaksud itu smartphone. Tanpa adanya smartphone atau komputer ini tidak bisa berjalan. Tanpa adanya internet di sini tidak bisa berjalan. Ini dia kekurangan ekonomi digital. Nah, ada nggak sih dasar hukum penyelenggara fintech ini? Menurut kalian kita belanja itu ada nggak sih dasar hukumnya? Ada. Oke, betul. Ini dia Peraturan Jasa Keuangan Nomor 77 POJK 01/2016 mengenai layanan pinjaman meminjam uang berbasis teknologi informasi. Ini salah satunya saya contoh. Ada lagi dasar-dasar hukum yang lain, ya. Oke, materi dari saya itu cukup. Mungkin dari kalian ada yang mau bertanya? Silakan. Saya Bu. Iya. Ada nggak sih Bu kayak kiat-kiat atau cara gitu biar jadi kalau misalnya saya belanja tuh nggak ketipu gitu? Oke, kiat-kiat belajar biar tidak tertipu. Kalian suka tertipu ya kalau belanja? Iya. Ya. Oke, kiat-kiatnya apa sih? Yang pertama kalian cek dulu reviewnya. Oke nggak sih itu review toko tersebut? Kalian kalau misalkan mau lihat barang kan di bawahnya ada review-reviewnya tuh. Boleh kalian dilihat dulu review-review di situ. Kan ada yang memberikan review baik dan ada yang memberikan review yang kurang baik. Kalian boleh tuh dibaca dulu. Terus kan ada bintangnya tuh. Bintang berapa nih toko ini? Bintang ada yang bintang 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu kalau bintangnya udah 4 ke atas itu udah oke. Itu salah satu review-reviewnya. Oke, udah jelas? Jelas Bu. Ada lagi? Iya. Iya, izin bertanya Bu. Tadi kan dijelaskan salah satu keuntungan itu ada diskon ya Bu. Ada nggak sih diskon-diskon tertentu untuk kita para konsumen biar belanjanya tuh dapat diskon? Berburu diskon gitu ya. Oke, ada nggak sih diskon-diskon tertentu? Kalau diskon-diskon tertentu biasanya diadain di 66, ya nggak? Di bulan-bulan yang seperti itu biasanya toko-toko itu memberikan diskon. Sama biasanya pembayarannya mungkin akan lebih ke kalau misalkan membayar kalau pakai Shopee Pay. Nah, itu biasanya akan memberikan potongan-potongan diskon lebih banyak dibandingin kita belanja dengan menggunakan transfer bank atau COD atau sebagainya. Biasanya kita kalau bayar pakai Shopee Pay lebih banyak mendapatkan diskon. Seperti itu. Jelas? Oke, ada lagi? Ya. Mau tanya, misal kita udah pesan itu barang, udah sampai nih kita berterima barangnya, tapi kita kecewa nih, ternyata nggak sesuai ekspektasi tadi, seperti penipuan gitu ya. Nah itu gimana? Ada solusi nggak buat tangani? Oke, penipuan barang, ternyata kita kecewa gitu ya sama barang tersebut ya. Datang di gambarnya bagus, ternyata pas datang gambarnya tidak sesuai gitu ya. Oke, biasanya kalau misalkan seperti itu mungkin kalian boleh pas datang itu video unboxing dulu. Kan kita bisa video unboxing. Nah, kalau misalkan kecewa, kita boleh di situ ada yang namanya return, dikembaliin. Jadi nanti barangnya dikembaliin, uangnya pun akan dikembaliin juga. Jangan ditekan pesanan diterima dulu. Ya. Nah, itu di return ada pengembalian barang. Itu bisa. Jadi kalau misalkan seperti itu, kita posisinya aman dulu. Jelas? Ada lagi pertanyaan? Cukup. Oke, kalau misalkan cukup, sekarang berarti kalian sudah mengenal tentang apa itu ekonomi digital ya. Oke, saya mau memberikan tugas sama kalian tentang ekonomi digital. Tuh, mukanya udah pada tegang kalau mau dikasih tugasnya. Coba saya pengen tahu kalian buat tutorial belanja online, apapun itu, terserah, sepatu, baju, apapun itu terserah kalian. Kalian buat tutorial belanja online
dibikin video, upload ke YouTube channel, kirim linknya ke saya. Ya, kirim linknya ke, nanti saya memberikan tugas di portal di MyCAC. Jadi saya jika kalian upload di MyCAC, nanti saya bisa lihat di MyCAC. Ya, oke, kalau cukup ya saya rasa untuk pertemuan kali ini. Jadi tugasnya sudah jelas ya. Yes. Oke, cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you banget ya semuanya. Demikian deskripsi singkatan serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah ekonomi digital yang saya ambil. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya pada mata kuliah ekonomi digital di Universitas Catur Insan Cendik. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan panitia sertifikasi dosen SMAT tahun 2024. Tidak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada Universitas Catur Insan Cendekia, rekan sejawat, dosen, dan rekan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.